jadi sekarang akhirnya Ata akan memberikan kado impiannya Aurel, yaitu jalan ke Italia ini, Bu Dokter. Sekaligus mungkin bulan madu. Bu Dokter melihatnya gimana ya? Akankah ada Amina kedua maksudnya? Cucu bisa kedua aja, ya, cucu kedua bisa gitu. aja. Namanya orang suami istri kan gak ada yang melarang apapun ya. Tapi apapun itu ya bisa aja terjadi. Ya kan namanya orang honeymoon, dan selama dia nggak pakai KB ya pasti bisa terjadi gitu kan. Nggak menutup kemungkinan tuh dia punya Amina kedua. Kalau Tuhan kasih dia gini, sebagaimanapun kita menghalang-halangi untuk tidak punya anak, orang KB aja bisa punya anak karena Tuhan kasih. Betul. Dan kita bagaimanapun meminta-minta anak kita nggak dikasih Allah, kita nggak dikasih. Kayak saya aja, beda anak saya dengan abang dengan adik kan beda 12 tahun. Itu pada saat saya ikhlas bahwa kalau memang Tuhan kasih saya anak, Tuhan akan kasih. Ternyata sudah 12 tahun setelah abang 12 tahun baru saya dikasih gitu. Dan gini Dok, tak hanya cuman Aurel aja yang dekat sama dokter, semua keluarga. Iya, semua Kak Mimi, Alhamdulillah, Mbak Yuni gitu, maksudnya ada semua. Gimana nih Bu Dok menjaga silaturahminya Dok? Saya ya kalau sama orang itu ikhtiar saya itu selalu berbuat baik. Berbuat baik itu memang saya tidak membeda-bedakan orang pastinya. Siapapun saya deketin, saya senang bikin orang bahagia. Saya suka, saya akan melakukan apa yang saya suka dilakukan orang kepada saya, akan saya lakukan apa yang bikin orang suka gitu. Jadi saya pertama saya nggak pernah jelas dengan orang. Saya dengan orang yang jahat sekalipun saya akan jauh lebih baik daripada mereka kepada mereka. Apalagi orang yang tidak, yang benar-benar nyata baik, tulus gitu, ya, pasti akan jauh lebih baik gitu. Tapi memang selama ini kenapa saya begini, karena memang Tuhan menyuruh kita berbuat baik gitu. Karena nggak bakalan ada tuh perbuatan baik dibalas dengan jahat. Ada, tapi untuk segelintir orang yang tidak bisa memaknai kebaikan orang gitu. Tapi itu sih jarang gitu. Tapi intinya sampai kapanpun kalau kita baik itu akan tetap menjadi baik. Betul. Nah, artinya dulu waktu pas Mimi Kade sama Santi ini dokter juga ikut ngasih saran yang buat Aurel. Iya, kan waktu itu Atta di sini. Jadi seminggu sebelum pernikahan, 8 hari sebelum pernikahan Atta kan perawatan di sini. Dia bertanya kepada saya. Dan waktu itu saya kasih saran seperti itu karena memang Atta dekat ya sama saya dan Aurel juga, dan semua juga pasti lihat karena memang kita dulu sering pergi gitu. Dan ini pun sebenarnya ke Amerika saya ikut. Kan mereka ke Amerika, Asanti. Saya sebenarnya ikut the planning kemarin. Ternyata anak saya nggak bisa berangkat karena anak saya itu berangkat Agustus ke sekolah di Amerika. Nah, kita berangkat Agustus, dipermaju di Juli supaya bisa ketemu juga Asanti di sana sama Anang. Tapi karena anak saya yang kecil baru masuk sekolah, nggak bisa libur, jadi nggak bisa ditinggal. Nabilanya nggak bisa ditinggal, akhirnya batal. Tadinya emang udah janji. Dokter yang ngalah akhirnya. Iya, ngalah. Saya ngalah karena akhirnya kita berangkat Desember pada waktu anak saya udah libur sekolah gitu. Nah, dari Mimi sendiri maksudnya pernah gak sih maksudnya ngobrol ke dokter bilang kalau ini dok, si Aurel tuh kalau ngurusin anak tuh begini-begini gitu, maksudnya ya sharing gitu. Kalau untuk itu sih kita nggak pernah ngobrolin tentang, tapi dia ngobrolin Aurel tuh dia tambah senang punya cucu gitu, itu benar. Tapi untuk Aurel yang ngurusin anak seperti apa jarang, nggak pernah ngobrol. Tapi yang dia perlihatkan adalah kasih sayangnya ke cucunya. Dia kalau lagi setiap hari anak itu si Amina kemudian jemput, dibawa ke rumahnya gitu. Dan kalau dia nggak bawa ke rumah, dia Mimi itu langsung datang ke rumahnya Aurel gitu. Kelihatan lah bahagianya karena ternyata memang kata orang tua itu cucu itu jauh lebih kita sayang daripada anaknya. Ternyata benar. Mimi pun juga merasakan yang sama, Asanti pun juga merasakan yang sama gitu. Bahkan tidak jarang mereka berdua seperti terlihat merebutkan. Iya, bukan merebutkan karena mereka tuh memang benar-benar memang sayang gitu. Karena memang itu ternyata memang sifat nenek kepada cucunya. Karena ternyata pada cucu itu kita jauh lebih sayang menurut mereka. Saya kan belum punya cucu, jadi
dan itu diucapkan juga sama orang tua saya dulu gitu. Nah, Mimi pun juga sama Asanti juga mengalami hal yang sama. Berarti memang ternyata sama cucu itu orang lebih lebih sayang Lebih lagi sayang gitu. Nah dok, kembali ke ulang tahun Aurel. Mm-mm. Dokter sudah sempat mengucapkan lewat medsos. Mm-mm. Dari dokter sendiri sudah ada kado khusus kah untuk Aurel? Karena pada saat Amina kan dokter mengadukan sesuatu Iya, iya. yang khusus gitu. Mm-mm. Gimana dok? Untuk Aura kan saya baru pulang dari puncak itu Aura ulang tahun. Ini saya baru nyampe hari ini, kemarin, dan itu Aura udah berangkat hari ini. Jadi saya Iya. belum sempat untuk mau, tapi kita udah kirim kembang. Tapi untuk kado khususnya belum, nanti mungkin pulang dari sana. Karena nanti malam mereka berangkat. Iya betul. Jadi belum sempat ngapa-ngapain juga karena saya baru pulang baru kemarin. Sedikit melenceng dari yang ini dong, maksudnya sekarang akhirnya dari keluarga Gen Halilintar sendiri sampai di Jakarta. Nah, dokter melihatnya gimana? Akhirnya mantu ketemu sama mertuanya sih. Aduh, happy lah pasti. Saya melihatnya juga bahagia ya, karena tadi kan Torik dari sini. Torik dari sini saya udah tanya, Mama tetap di sini ya? Belum tahu dok. Jadi tapi sepertinya mamahnya surprise, nggak datang ke Jakarta, nggak ngasih tahu Atta sama Aurel. Tiba-tiba datang gitu. Itu menurut saya sih surprise yang dibikin nontonnya supaya bahagia gitu, supaya. Nah, Torik sendiri cerita nggak sih dok pada saat ayah ibunya itu ketemu sama Amina ke dokter gitu? Tadi nggak cerita sih, cuman kita lihat di sosmed itu bahagia banget. Saya kan juga ngikutin sosmed mereka. Jadi saya lihat mamanya seneng banget, sampai orang tanya gimana dia manggilnya apa ya sama mamanya, punya cucu gitu. Ih bahagia banget ya, pasti orang bahagia punya cucu, apalagi cucu pertama kan. Ketika anaknya orang cucu pertama dari keluarga Atta, cucu pertama di keluarga Anang, cucu pertama di Mimi Kade. Iya. Kalau dokter sendiri terakhir ketemu sama Amina kapan? Kemarin terakhir waktu saya pas beli mobilnya Atta itu bulan lalu. Oh berarti belum lama ya dok? Belum lama. Tapi memang sosok Amina sendiri emang ngangenin ya dok? Ngangenin, mukanya cantik, saya lucu banget. Coba aja lihat sosmednya kayak gitu aslinya. Dia kalau ketawa matanya belok gitu kan, lucu banget. Anak apalagi dilihat langsung dibegemes. Makanya semua orang, saya tuh sampai pada waktu pertama lihat di sosmed, saya tuh menjadi pengen tahu banget ini anak. Jadi karena ini cantik banget gitu, jadi pengen lihat, memang ngangenin. Kita bilang tuh pengen kita jadi pengen ketemu gitu, saking lucunya nih anak. Jadi saya bilang ketemu, memang benar, emang anaknya cantik, lucu banget. Anaknya lucu banget ya, seperti yang di foto di sosmed itu, aslinya pasti kayak gitu ya. Terlepas dari keluarga Aurel, Mimi Kade dan Mbak Yuni Sarah, sekarang mulai masuk keluarga Bang Atta sendiri. Torik pun sekarang akhirnya mempercayakan perawatan giginya sendiri sama dokter langsung gitu. Nah, sebenarnya dari zaman sebelum kena Aurel, Atta dan keluarga itu udah di sini. Oh, sudah di sini. Udah. Atta dan Aurel itu juga udah di sini dari dulu. Cuma memang tidak Torik udah lama banget, tambal, bersihin gitu, udah kesini. Adiknya, kakaknya Atta setelah sama Aurel. Tapi semua keluarganya udah kesini dari zaman dulu. Dan ayahnya, ibunya sudah mulai. Berarti memang sudah kenal dekat sama dokter. Keluarganya iya, dari ya udah kenal, tapi nggak terlalu dekat seperti sekarang. Gitu. Udah kenal kan, udah sering berobat ke sini gitu. Tapi setelah mereka tiba di Jakarta sempat say hello atau apa ke dokter Dev ya? Enggak, belum, karena saya belum ketemu. Saya aja baru nyampe, baru kemarin kerja. Saya kan kerja terus. Pulangnya udah malam, ini juga kerja baru selesai. Dan tadi ada acara USI, belum kemana-mana, belum ketemu orang, belum ada say hello sama WA ataupun